Assalamualaikum, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Mimin kali ini akan bercerita tentang alur drama Korea terbaru Reborn Rich. Dalam episode 11, Jin Yang Chul dan Jin Do Jun dalam perjalanan ke konferensi pers Sunyang Financial Holding Company, keduanya mengalami kecelakaan misterius. Sebelum kecelakaan tersebut, Jin Dong-ki memihak anaknya, Jin Seong-jon, bahkan Hyun Seong-ilbo membuat berita dengan judul konglomerat generasi ketiga yang diduga terlibat dalam manipulasi harga saham. Karena itu, Jin Yang Chul akhirnya menarik kembali Seong-jon ke kantor pusat. Namun, Jin Yang Chul telah membuat keputusan siapa yang menjadi penerusnya, orang yang menurutnya mirip dengannya. Dengan memutuskan mempercayakan Sunyang Financial Group pada Do Jun, pimpinan Jin membawanya ke konferensi pers pendirian perusahaan induk keuangan, sekaligus untuk mengumumkan Do Jun sebagai penerusnya. Saat dalam perjalanan, mobil yang ditumpangi oleh Jin Yang Chul dan Do Jun mengalami kecelakaan, mereka dilarikan ke rumah sakit. Kabar yang sampai kepada keluarga Sunyang adalah bahwa Jin Yang Chul dalam keadaan koma, sedangkan Do Jun tampak baik-baik saja. Apa yang terjadi dalam kecelakaan tersebut sangat mengejutkan. Saat sebuah truk yang melaju kencang mengarah pada mobil Jin Yang Chul dan Do Jun, Ha In Seok datang menghadangnya. Saat itu In Seok hendak menjemput tas atas perintah Lee Hang Jae. Jin Yang Chul dan Do Jun yang kini telah selamat menerima laporan bahwa sopir tersebut memang sengaja ingin menabrak mereka atas perintah seseorang. Pimpinan Jin langsung memerintahkan untuk mencari tahu siapa orang tersebut. Keluarga Sunyang hanya tahu kalau Jin Yang Chul dalam keadaan koma, sopir pengemudi truk juga dinyatakan menyetir dalam keadaan mabuk. Jin Yang Chul curiga kalau salah satu dari 3 anak laki-lakinya adalah orang di balik insiden tersebut. Sementara itu, Do Jun akhirnya tahu kalau Jin Yang Chul menderita penyakit kronis. Jin Yang Chul meminta Do Jun agar tidak percaya kepada siapapun. Dia juga ingin tahu apakah cucunya itu masih tetap ingin membeli Sunyang. Jin Dong-ki, Jin Hua-yang, Choi Chang-jae mendengar kabar kalau Jin Yang Chul telah membaik dan berusaha menemuinya, namun kepala Sunyang Medical Center melarang mereka. Do Jun juga berusaha agar Jin Yang Chul dapat berkomunikasi dengan para dewan direksi sebelum bertemu dengan siapapun. Jin Yang Chul yang mengetahui rencana tersebut dari Hang Jae, yakin kalau dia ikut duduk dalam dewan direksi, dia dapat mengatur direksi lainnya. Jin Yang Chul berencana mengumumkan pada semua dewan direksi kalau Do Jun menjadi presiden Sunyang Financial Holding Company. Do Jun akhirnya menemukan jejak siapa otak kecelakaan tersebut. Orang tersebut menggunakan sebuah lukisan untuk mendanai kejahatan tersebut. Meski sulit melacaknya, terungkap bahwa lukisan tersebut berasal dari galeri milik Mo Hyun Min. Ketika Do Jun menemuinya, Hyun Min mengaku lukisan tersebut dicuri oleh jaksa Seo Min Yang. Melihat semua tanda yang ada, Do Jun curiga kalau Seong-jon adalah dalang dari insiden tersebut. Dia bergegas menemui Jin Yang Chul untuk memberitahu informasi tersebut. Tapi, saat mengungkapkan hal tersebut pada Jin Yang Chul, dia tiba-tiba bertingkah aneh dan mulai menangis. Saat Do Jun menanyakan apakah dia baik-baik saja, Jin Yang Chul balik bertanya, "Kamu siapa?" Episode 12 usai kecelakaan, kondisi Jin Yang Chul dalam drama Reborn Rich episode 12 justru memburuk tepat pada malam sebelum rapat Dewan Pendirian Sunyang Financial dilaksanakan. Pasalnya, pimpinan Jin mengetahui bahwa cucu dan putranya berusaha untuk membunuhnya.
Pimpinan Jin mendadak histeris ketakutan saat melihat cucunya, Do Jun, dan meminta Pak Lee yang diperankan oleh Jung Hee Tae untuk mengusirnya. Sehingga Do Jun dan Pak Lee menjadi bingung melihat perubahan dari sikap pimpinan Jin yang mendadak aneh. Do Jun terpaksa harus memutar otak untuk memenangkan suara pendirian Sunyang Financial dengan memberitahu Seong Jun rahasia kakeknya yang tidak pernah koma. Rencana tersebut berhasil, Dewan menyetujui pendirian Sunyang Financial. Namun, hal mengejutkan terjadi ketika Seong Jun justru merekomendasikan ayahnya yaitu Jin Yang Ki sebagai CEO Sunyang Financial. Sejak awal, Seong Jun memang tidak ingin memberikan dukungan pada Do Jon sebab dia tidak merasa terlibat dalam rencana pembunuhan Jin Yang Chol dan Jin Do Jun. Rencana Seong Jun pun gagal karena Jin Yang Chol tiba-tiba menghadiri rapat dewan dan membuat Do Jon berhasil jadi CEO Sunyang Financial. Setelah rapat dewan selesai, gejala penyakit delirium Jin Yang Chol hampir kumat karena pancingan pertanyaan dari Seong Jun. Do Jun lantas membawa Jin Yang Chol pergi. Ketika berada di dalam lift, Jin Yang Chol bahkan sempat mengompol karena efek kebingungannya. Kondisi delirium ini ternyata diketahui oleh istri Jin Yang Chol sehingga wanita tersebut memaksa untuk membawanya pulang. Saat istri Jin Yang Chol ingin membeberkan rahasia penyakit suaminya pada anak-anaknya, Do Jun justru datang memberikan ancaman padanya. Pelaku di balik perencanaan pembunuhan Jin Yang Chol ternyata adalah istrinya sendiri dan Do Jun memiliki bukti kuat untuk itu. Istri Jin Yang Chol pun terpaksa mengikuti perjanjian damainya dengan Do Jun supaya tidak dituntut ke pengadilan. Pada akhir episode, Sunyang Financial justru menghadapi masalah saham. Para pemegang saham ingin melangsungkan mosi tidak percaya pada Jin Yang Chol. Do Jun pun mulai ambil langkah untuk mencegah jatuhnya sang kakeknya sebagai pimpinan Sunyang Financial.